Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Zahra Sifa, bisa dipanggil Syifa. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Manajemen, Prodi Manajemen Komunikasi, Konsentrasi Public Relations. Nah, kali ini saya akan membahas materi seputar pers. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pers? Secara etimologis, kata pers berasal dari Belanda, atau yang dapat kita definisikan secara terminologisnya adalah media massa cetak atau media cetak. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, media massa dan pers nasional itu memiliki peran dan fungsi yang sangat penting. Fungsi pers nasional diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yakni pers nasional memiliki fungsi sebagai informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sebagai media informasi, maksudnya ialah melalui pers atau media massa, masyarakat boleh mengetahui tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan negara. Sebagai contoh, tentang kebijakan pemerintah, tentang politik ekonomi, dan sebagainya. Sementara itu, fungsi pers dalam pendidikan yaitu pers membuat tulisan atau informasi yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Sebagai contoh, membuat informasi tentang teknologi baru, mereview buku, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi pers sebagai hiburan, maksudnya ialah pers tidak hanya menyajikan berita-berita yang berat saja atau hard news, tetapi juga menyajikan informasi-informasi yang menghibur, misalnya tentang olahraga, kulineran, musik, atau lifestyle. Dan yang dimaksud fungsi pers sebagai kontrol sosial adalah pers melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kontrol sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat para ahli seperti pengamat politik dan semacamnya. Diungkapkan secara bebas namun tetap bertanggung jawab. Nah, yang menjalankan fungsi dan peran inilah yang sampai sekarang menjadi tantangan media massa atau pers nasional. Menurut jurnalis Amerika sekaligus penulis buku filosofi politik kebijakan luar negeri dan ekonomi Walter Lippmann, salah satu masalah yang paling mendasar dari media di dalam demokrasi adalah keakuratan berita dan perlindungan narasumber. Bicara soal akurasi, pasti kamu pernah melihat berita antara judul dan isi beritanya berbeda, atau bisa kita sebut dengan judul clickbait. Biasanya judul berita tersebut dibuat sebombastis mungkin supaya jumlah clicker dan kunjungan ke situs tersebut banyak. Sebenarnya berita seperti ini telah melanggar kaidah jurnalistik, yaitu keakurasian, karena informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta. Dan apakah berita seperti ini merugikan sang pembaca? Tentu saja iya, karena pembaca pasti akan merasa tertipu. Ia telah menyia-nyiakan waktunya untuk membaca berita tidak sesuai dengan fakta. Sedangkan dengan pembaca yang kurang selektif, itu juga berbahaya karena bisa termakan berita hoax atau informasi-informasi palsu. Sementara itu, bagi media massa sendiri akan kehilangan kepercayaan dari sang pembaca. Hal ini telah melanggar pasal kelima Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi korban pelaku kejahatan. Lalu mengapa identitas para korban tidak boleh disebutkan dalam berita? Karena dengan cara kita menyebutkan identitas dalam berita, maka wartawan sama saja telah menyebarluaskan informasi yang merusak nama baik korban. Dan korban kejahatan susila akan mengalami kehilangan kepercayaan, kehilangan privasi, dan dia merasa tidak berharga lagi. Sementara itu, jika wartawan menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku korban kejahatan, ia akan menerima stigma negatif yang akan disandang seumur hidupnya. Nah, kesalahan berita-berita tadi tidak akan terjadi ketika kamu benar-benar mewujudkan kaidah-kaidah jurnalistik dan mengikuti kode etiknya. Alhamdulillah, itu saja materi yang saya bawakan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.